Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Pendekar Bacahangon. Kita ketemu lagi di channel Pendekar Bacahangon bersama saya Gunaji Widi Nur Cahyo. Nah, sahabat Pendekar Bacahangon, kita akan melanjutkan pembahasan di episode sebelumnya tentang karakter wayang dan karakter apa yang bisa kita pelajari dari karakter wayang tersebut. Nah, kembali kita membahas tentang karakter Bima ini, sahabat. Kalau pada episode sebelumnya kita telah membahas bahwa Sunan Kalijaga menggambarkan karakter ini bukan menggambar manusia ya atau membuat patung manusia, tetapi yang diperlihatkan di sini adalah gambar karakter yang ditokohkan, bukan tokoh yang memerankan karakter, tetapi karakter yang ditokohkan. Nah, sahabat Pendekar Bacahangon, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Karakter apa yang bisa kita pelajari dari tokoh Bima ini? Pada masanya Sunan Kalijaga telah membuat beberapa perubahan dari kisah pewayangan ini, yang mana kisah pewayangan ini kan diambil dari kisah Mahabharata. Nah, oleh Sunan Kalijaga dimodifikasi dan tambah sedemikian rupa sehingga disesuaikan dengan kondisi masyarakat Nusantara dan juga dimasukkan unsur-unsur pendidikan Islam untuk memperkenalkan Islam supaya mudah diterima di masyarakat yang waktu itu sudah sangat erat dengan budaya masing-masing. Salah satunya budaya wayang. Ada yang melalui tembang, ada yang melalui arsitek dan sebagainya. Sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, sahabat, bahwa Bima adalah salah satu dari tokoh wayang. Nah, kita akan fokus ke tokoh Bimanya dulu ya. Maksud saya, Bima adalah salah satu tokoh dari 5 Pandawa ya, atau Pandawa 5 bersaudara, kakak beradik yang semuanya laki-laki, yang dalam wayang disebut dengan tokoh Pandawa 5. Nah, di lain waktu insya Allah kita akan juga bahas tentang Pandawa 5 ini. Nah, kali ini kita akan fokus ke karakter Bima dulu. Nah, salah satu pendekatan dari Sunan Kalijaga adalah memisalkan 5 rukun Islam ini sebagai 5 saudara. Ya, 5 kesatria bersaudara yang disebut dengan Pandawa 5. Jadi Pandawa 5 ini atau 5 rukun Islam ini dipersonifikasi di dalam 5 tokoh Pandawa 5. Nah, kalau 5 rukun Islam terdiri atas syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, maka 5 kakak beradik Pandawa 5 ini terdiri atas pertama adalah Yudhistira yang paling tua, kemudian yang kedua adalah Bima, yang ketiga adalah Arjuna, kemudian yang keempat dan kelima ini adalah saudara kembar, yaitu Nakula dan Sadewa. Nah, berarti Bima ini adalah yang nomor 2. Nah, di dalam Pandawa 5, Bima ini juga disebut sebagai panegak Pandawa, penegaknya. Ya. Apalagi dengan postur tubuh yang tinggi, besar. Ya, jadi di antara 5 Pandawa 5, Bima ini yang paling tinggi dan paling besar badannya. Kenapa kok disilahkan dengan panegak Pandawa? Nah, di dalam 5 rukun Islam itu ada satu ibadah yang diistilahkan dengan tiang agama. Nah, tentu sahabat semuanya sudah tahu apa itu yang tiang agama. Jadi tiangnya agama adalah
sholat. Sholat merupakan tiang agama. Nah, Bima digambarkan sebagai Panegak Pandawa karena Bima ini mempersonifikasi dari ibadah sholat. Ya, personifikasi dari ibadah sholat. Jadi sholat itu diumpamakan sebagai tokoh Bima. Nah, maka karena sholat itu tiang agama, maka Bima juga disebut sebagai Panegak. Panegak itu ya penegak, penegak itu kan tiang. Nah, kalau Bima tiangnya dari Satria Pandawa, kalau sholat adalah tiangnya dari 5 rukun Islam. Nah, jadi dalam posisi ini antara Bima dengan sholat itu sama-sama sebagai penegak. Kemudian yang kedua, Bima ini merupakan karakter wayang yang dikenal tidak bisa duduk. Jadi Bima ini berdiri terus, sahabat. Ya, jadi dikisahkan dalam cerita pewayangan, Bima adalah kesatria yang dikenal sebagai kesatria yang tidak bisa duduk, ya. Jadi bisanya berdiri terus. Ya. Nah, begitu juga kalau dalam tokoh cerita-cerita wayang nanti, sahabat, itu tidak ada cerita ya bahwa Bima ini pernah duduk. Misalkan dalam lakon wayang orang. Kalau wayang orang kan diperankan oleh manusia. Nah, di wayang orang pun juga tidak ada adegan kok Bima duduk di kursi. Ya, dia selalu berdiri. Nah, kenapa Bima ini digambarkan sebagai satria yang selalu berdiri? Ya, karena dia personifikasi dari sholat. Selain sholat itu merupakan tiang agama, juga merupakan suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah, dan Allah memerintahkan kita untuk beribadah, untuk melaksanakan sholat itu dengan istilah akimi sholat. Akimi sholat itu artinya adalah dirikan sholat. Nah, jadi perintah Allah adalah bukan amalkan sholat atau kerjakan sholat, tapi dirikanlah sholat. Nah, sehingga ibadah sholat adalah ibadah yang harus kita dirikan. Maka dipersonifikasi oleh Sunan Kalijaga dalam tokoh Bima sebagai tokoh yang selalu berdiri. Kenapa Bima ini selalu berdiri? Karena Bima melambangkan ibadah sholat yang harus kita dirikan. Jangan pernah kita dudukkan, apalagi kita tidurkan. Ibadah sholat adalah sholat yang harus kita dirikan setiap saat. Maka digambarkan sebagai tokoh wayang yang selalu berdiri. Nah, itu yang kedua, sahabat. Yang ketiga adalah, nah, ini sahabat bisa lihat di tangannya ini ada yang runcing ujungnya, ini adalah kuku, sahabat. Ini yang merupakan senjata andalan dari tokoh Bima. Nah, kuku ini ada namanya, yaitu namanya kuku Ponconoko. Nah, kenapa kok namanya kuku Ponconoko? Ponco itu 5. Nah, jadi ternyata kuku Ponconoko ini untuk melambangkan, menyimbolkan 5 waktu sholat. Kalau Bima mewakili karakter sholat, maka kukunya ini menyimbolkan 5 waktu sholat. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, karena ada 5 waktu sholat yang wajib, maka kukunya ini dinamakan sebagai kuku Ponconoko. Untuk mengingatkan kita bahwa Bima yang menggambarkan karakter sholat ini mengingatkan adanya 5 waktu sholat yang harus kita kerjakan, tidak boleh tinggal, harus kita bawa terus nih. Makanya ditaruh di kuku atau di tangan, kita bawa terus, kita laksanakan terus, jangan pernah kita tinggalkan. Karena 5 waktu sholat itu adalah ibadah yang wajib. Nah, jadi ada 3 simbol atau 3 makna itu, sahabat, yang bisa kita ambil dari tokoh Bima ini. Yang pertama adalah bahwa Bima dikenal sebagai Panegak Pandawa ini untuk menyimpulkan ibadah sholat yang merupakan tiang agama.
Yang kedua adalah bahwa Bima ini tokoh yang selalu berdiri, karena ini untuk mengingatkan bahwa ibadah salat merupakan ibadah yang harus kita dirikan selama kita masih hidup. Dan yang ketiga, kuku Ponconoko yang ada di tangan Bima ini mengingatkan kita bahwa salat yang kita kerjakan, wajib kita kerjakan adalah salat 5 waktu. Tidak boleh kita tinggalkan. Nah, ini kan sahabat, 3 makna atau 3 karakter yang dapat kita ambil hikmahnya dari tokoh pewayangan Bima ini. Nah, kalau Bima juga berkaitan dengan ibadah sholat, maka tokoh-tokoh Pandawa 5 yang lain pun juga akan mengandung makna yang seperti itu sesuai dengan urutannya. Nah, jadi kalau Yudhistira itu melambangkan kalimat syahadat, bagaimana Sunan Kalijaga mempersonifikasikan kalimat syahadat ke dalam tokoh Yudhistira? Yudhistira adalah tokoh tertua dari Pandawa 5 yang mempunyai senjata andalan yang disebut dengan jimat Kalimasada. Nah, ternyata sahabat, jimat Kalimasada ini adalah untuk menyimpulkan rukun Islam yang pertama, yaitu kalimat syahadat. Jadi kalimat syahadat diplesetkan menjadi Kalimasada. Nah, itu yang dirancang oleh Sunan Kalijaga. Nah, sedangkan Arjuna yang merupakan tokoh panengah. Jadi kalau Bima panegak, kalau Arjuna panengah karena berada di tengah-tengah. Nah, Arjuna ini adalah mempersonifikasi dari ibadah puasa. Nah, itulah sahabat pembahasan singkat tentang karakter Bima ini. Nah, kalau karakter Bima ini bisa dikaitkan dengan ibadah sholat, maka tokoh-tokoh Pandawa 5 yang lain pun juga berkaitan dengan 5 rukun Islam yang diajarkan di dalam agama Islam. Insya Allah kalau ada waktu kita akan bahas juga tentang karakter-karakter Pandawa 5 yang lain. Nah, demikian sahabat untuk episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan sedikit banyak bisa memperkenalkan hasanah kekayaan budaya kita yang sekarang ini sudah semakin banyak ditinggalkan. Ya, orang tidak akrab lagi dengan wayang, terutama generasi mudanya sudah mulai meninggalkan wayang, sehingga kita banyak kehilangan karakter, kita banyak kehilangan hikmah dari peninggalan nenek moyang kita. Maka mari kita budayakan, mari kita lestarikan budaya kita, karena budaya kita itu banyak mengandung makna ya, yang sangat Islami dan tidak sama sekali bertentangan dengan syariat Islam. Kita saja yang kurang memahami, kita saja yang belum mau belajar. Maka melalui channel ini saya mengajak sahabat-sahabat semuanya, mari kita lebih mengenal budaya kita, peninggalan nenek moyang kita. Mari kita lestarikan budaya Nusantara. Banyak maaf sahabat, dan insyaallah kita akan jumpa di kesempatan yang lain. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satria apa kok lupa ulang
Banyak maaf. Ulang. Mari kita ada ya malah tambah kacau.